Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa, selamat berjumpa di minggu ini dalam kegiatan PJJ 12. Anak-anak Bundo yang Bundo banggakan, di mana minggu kemarin kamu telah melihat hasil PTS kamu selama belajar dengan Bundo, khususnya MAPEL PPKN. Dan kamu telah melihat hasil yang sesungguhnya dari nilai yang kamu perdapat selama PTS di semester ganjil tahun 2020-2021. Anak-anak Bundo semuanya, kamu telah berhasil melaksanakan kegiatan PTS, yang mana kegiatan PTS-nya lebih kurang 3 bulan kamu belajar dengan Bundo, dengan secara daring. Mudah-mudahan dengan kamu telah melihat nilai kamu tersebut, bisa menjadi pedoman atau menambah semangat kamu dalam kegiatan PJJ daring berikutnya. Ya anak-anak, baiklah untuk kita mulai pelajaran PJJ temuan 12 ini. Bundo selalu tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian bahwasanya setiap kita mulai belajar, setiap kita akan pergi, setiap kita akan melangkah, selalu membaca doa. Khususnya dengan kondisi PPKM ini, kondisi dengan pandemi ini, kamu selalu Bundo himbau untuk tidak lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta memahami serta mematuhi dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Baiklah, anak-anak Bundo semuanya, di dalam kegiatan daring ini, kamu selalu semangat, selalu berjuang demi mencapai cita-cita kamu yang akan kamu raih nantinya. Semuanya tafakur untuk membaca doa sebelum belajar. Membaca doa. Selesai. Baiklah anak-anak Bundo semuanya, di dalam bab 3 ini masih kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan untuk hari Minggu ini yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk memiliki inisiatif mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki itu antara lain disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Di dalam materi ini ada para pakar, menurut Sarjana Hukum ECSWD, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, menurut para ahli tentang inisiatif mengembangkan sikap dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara tersebut,
di mana para pakar memberikan suatu pemahaman tentang Undang-Undang Dasar itu, yang mana naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan negara tersebut. Maksudnya di sini bahwasanya Undang-Undang Dasar tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat oleh para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur sebelumnya, di mana isi kandungan yang terdapat di dalam pasal-pasal maupun aturan peralihan maupun aturan tambahan tersebut, para lembaga pemerintahan kita seperti struktur pemerintahan kita beserta lembaga tinggi negara kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Dia tidak boleh melanggar aturan yang sudah ada. Karena apa? Semua pekerjaan, semua langkah-langkah untuk mendirikan suatu lembaga tersebut harus ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Seperti kita contohkan, misalnya lembaga tinggi negara kita harus patuh kepada Undang-Undang Dasar kita. Lembaga tertinggi negara kita juga harus patuh kepada Undang-Undang Dasar kita tersebut. Jadi tidak boleh melanggar dari apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Undang-Undang Dasar mempunyai ciri yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Diharapkan hak-hak warga negara lebih terlindungi. Lebih terlindungi. Kenapa dikatakan lebih terlindungi? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu mempunyai fungsi yang khas, di mana kekuasaan dalam suatu pemerintahan harus patuh dan tunduk kepada aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Tidak boleh sewenang-wenang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita itu. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi anak-anak Bunggo semuanya, di saat persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus, memutuskan suatu keputusan, di antaranya ada 3 yang Bunggo sebutkan sebentar ini. Ya, Nak ya? Sekarang kita lihat fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Jadi, fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Antara lain, sebagai penentu dalam membahas kekuasaan negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organisasi negara. 3. Simbolik sebagai pusat upacara. Yang ketiga, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Berikut sarana pengendalian masyarakat. Di dalam fungsi konstitusi ini, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai rakyat di dalam suatu pemerintahan, khususnya Indonesia ini, kita tidak terlepas dari konsep yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita maupun di dalam Pancasila kita. Jadi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tersebut saling keterkaitan sama satu sama lain. Di mana Pancasila itu adalah yang tidak boleh kita rubah sila-silanya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak boleh merubah daripada pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh para tokoh-tokoh negara kita. Ya nak ya, contohnya di saat kita upacara bendera, anak-anak Bundo selalu membacakan di saat upacara bendera pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bundo berharap kepada kalian semuanya, sebagai peserta didik, sebagai pelajar Bundo, harus hafal itu. Karena apa? Kita sebagai pelajar cuma menghafal saja, bukan memikirkan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh para pejuang kita tersebut. Kenapa dikatakan sebagai sarana pengendalian masyarakat? Nah, di sana ada beberapa poin atau ada beberapa pasal yang ada di dalam hubungannya dengan masyarakat. Misalnya di dalam undang-undang itu terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan masyarakat seperti pasal 33, pasal 32, pasal 31. Itu ada kaitannya dengan masyarakat. Maka di dalam undang-undang dasar tersebut tidak terlepas sebagai sarana pengendalian yang ada di dalam masyarakat. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, kan dari awal Bundo telah mengatakan kepada kalianmu bahwasanya tokoh pendiri negara Indonesia itu adalah putra-putra bangsa, bukan putra-putra dari bangsa lain, tetapi adalah putra-putra bangsa terbaik yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Ya, nak ya, baik dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena dia telah ikut memberikan sumbangsih, sumbang saran, sumbang kemampuan maupun fisik dan mentalnya dalam memperjuangkan kemerdekaannya demi masa depan kebaikan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kamu juga bisa dikatakan sebagai putra terbaik dari warga negara, khususnya sebagai pelajar, di mana kamu mematuhi aturan, kamu tunduk dan paham akan ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan memahami konsep pasal demi pasal yang ada terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu sudah memahami pasal demi pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kamu pelihara, kamu jaga, maka kamu sudah bisa dikatakan sebagai putra-putra terbaik bangsa. Anggota BPUKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku, bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Nah, anak-anak Bundo semuanya, di dalam kegiatan bentuknya BPUKI, anggotanya itu
telah mewakili seluruh rakyat atau seluruh putra bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke itu. Untuk apa? Untuk menyumbangkan dari hasil pemikiran-pemikiran yang berkembang, baik itu antar suku, antar golongan, ataupun antar agama yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila kita. Jadi masyarakat yang ada di khususnya wilayah Indonesia ini itu adalah beraneka ragam yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di anggota BPKI itu, itu adalah anggotanya berasal dari seluruh pelosok tanah air kita. Biarpun berbeda suku, berbeda golongan, berbeda agama, tetapi satu pemikiran yang gunanya untuk berkembang demi kebaikan bangsa Indonesia. Ya, harus paham ya, Nak ya. Jadi kamu sebagai anak bangsa, kamu tinggal melestarikan, kamu tinggal memperjuangkan, kamu tinggal memelihara sebaik mungkin untuk tidak terlepas dari ente-ente yang kita pernah rasakan saat sekarang seperti teroris dan sebagainya. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan. Rela berkorban. Cinta tanah air dan masyarakat yang selalu bermusyawarah untuk mufakat. Bermusyawarah untuk mufakat. Jadi, di sini kita dapat memetik kesimpulan di mana para tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia itu demi dalam rangka semangat dan komitmennya untuk perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan mengutamakan kepentingan pribadinya demi anak dan keluarganya, tetapi adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dari jajahan-jajahan bangsa lain. Dia bisa bersatu dan memetik kesatuan, rela berkorban demi keluarganya, cinta tanah air dan masyarakat yang selalu bermusyawarah untuk mufakat. Paham anak-anak bunda semuanya? Nah, jadi itulah sekilas tentang materi PPKN kita minggu ini. Semoga dengan kamu mendengarkan PJJ PPKN pertemuan 12 ini mendapatkan nilai yang terbaik untuk bisa memahami materi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian jangan lupa membaca buku paket dengan materi bab 3 tersebut. Supaya apa? Supaya lebih memahami, lebih paham apa isi-isi atau materi yang ada di bab 3 tersebut. Dan di dalam buku LKS juga ada. Tinggal kamu menguasainya
dan memahami konsep daripada bab 3 tersebut. Semoga apa yang Bunda jelaskan ini bisa kamu pahami, dan juga salam untuk keluargamu yang telah membantu kamu untuk mengiringi kamu dalam kegiatan PJJ PPKN ini. Semoga orang tua kamu juga tetap semangat dan sehat selalu dalam mendampingi anaknya di saat kegiatan daring PPKN tersebut. Wassalam. Terima kasih. Minggu depan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.